Negara Jepang adalah negara dengan masyarakat yang sangat kaku, terstruktur, dan penuh tekanan. Sejak usia sekolah, siswa diharapkan untuk belajar terus-menerus. Tahun ajaran sekolah berlangsung 6 minggu lebih lama daripada di Amerika. Dan ketika Departemen Pendidikan mengurangi jumlah hari sekolah, banyak orang tua mulai mendaftarkan anak-anak mereka di juku atau bimbingan belajar, karena budaya mereka yang merasa bersalah jika anak-anak tidak banyak belajar. Hal ini memicu kelelahan mental dan tingkat stres yang tinggi di kalangan siswa, sehingga mempermainkan teman mereka menjadi salah satu hiburan di kalangan siswa sekolah. Untuk melepaskan diri dari kekakuan, banyak siswa sekolah yang memberontak dengan berekspresi yang lain dari biasa. Jepang mengalami masalah serius dengan hikikomori, yaitu fenomena di mana pemuda menarik diri dari masyarakat dan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam rumah. Para hikikomori menjadi semakin banyak karena banyaknya siswa atau orang muda yang frustasi dengan lingkungan mereka yang penuh dengan bully atau kesempatan kerja yang sempit atau bosan dengan kehidupan yang ada di sekitar mereka. Mereka akhirnya mengandalkan orang tua untuk terus menopang hidup mereka. Tak sedikit yang berujung dengan bunuh diri karena merasa sia-sia. Masalah kesehatan mental seperti stres dan kecemasan juga semakin banyak ditemukan di kalangan pemuda Jepang, yang mungkin disebabkan tekanan dari masyarakat dan budaya kerja yang kompetitif. Rutinitas orang Jepang saat pagi hari. Sarapan sebelum berangkat. Sarapannya nasi seperti ketan yang dibentuk bulat seperti makanan orang Sumatera. Bedanya, ketan di Tokyo tidak dikasih kelapa parut dan garam, jadi rasanya sangat hambar. Berangkat pagi, berjalan kaki lebih cepat dari rata-rata orang Indonesia. Sampai di subway atau halte bus terdekat, mereka menunggu. Rasa dingin dan angin yang menusuk wajah. Bisnya tidak lama kemudian datang, dan yang penting sangat tepat waktu, karena budaya Jepang sangat on time, apalagi subway-nya. Lalu mereka berdesakan parah di subway, tapi tidak seperti subway di Amerika, di mana bisa berdiri sambil memegang cangkir dan minum kopi panas. Banyak waktu habis terbuang di subway, antara 45 menit sampai 1 jam lebih, tergantung di mana kita tinggal. Tokyo adalah kota tersibuk di dunia. Narita pernah masuk dalam kategori airport tersibuk di dunia bersama dengan Heathrow di London dan JFK di New York. Itu sebelum Haneda International Airport ada. Ginza adalah pusat ekonomi tersibuk di Jepang, dan Shibuya Station adalah stasiun kereta api tersibuk di dunia. Sementara Shibuya Crossing adalah simpang penyeberangan orang tersibuk di dunia. Biasanya, karyawan pulang sudah malam. Saat bus atau kereta saat pulang tidak sesesak jam pergi, tetapi tetap saja sesak. Sampai rumah jam 9 malam atau lebih, karena biasanya mereka makan malam dan menghabiskan waktu sedikit sebelum pulang, entah itu di tempat makan atau di coffee shop. Jika pulang jam segitu, dalam keadaan perut kenyang, cenderung mengantuk dan biasanya langsung tidur. Karena rutinitas yang makan waktu ini, bukan hanya suami istri yang tidak bisa menjalani kehidupan normal, tapi bahkan mereka tidak mengalami komunikasi yang wajar sebagai suami istri. Pasangan di Tokyo tidak jarang menemukan pasangannya seperti orang asing. Ya, karena jarang sekali punya waktu untuk komunikasi yang dalam, boro-boro berhubungan intim. Akhirnya tidak jarang mereka berselingkuh, entah dengan seseorang yang baru dikenal atau dengan teman sekantor atau bekas teman sekolah, tapi tidak dilakukan di rumah, bisa di mana saja. Akhirnya tidak jarang mereka baru benar-benar mengenal pasangan masing-masing setelah sama-sama pensiun. Disitulah mereka baru mulai mengeksplor kepribadian masing-masing. Itulah sebabnya angka perceraian usia tua paling tinggi di Tokyo. Tokyo terlalu mahal untuk penduduknya sendiri. Mereka hampir tidak pernah naik taksi kecuali membawa tamu yang baru pertama kali datang ke Tokyo atau untuk urusan bisnis. Orang Tokyo juga paling anti makan di airport karena sangat mahal, kecuali untuk urusan bisnis.
Orang Jepang tidak pernah makan dan minum sambil berjalan. Hal itu tidak etis bagi mereka. Makanya, Dunkin Donut tidak laku dan vending mesin jarang kita lihat di Tokyo. Karena mahalnya kehidupan di Tokyo, kalau mau menghemat, orang Tokyo justru wisata ke luar negeri. Misalnya mereka cuti seminggu. Total uang yang dihabiskan di Bangkok, Bali, atau Jakarta dan tempat lain selama seminggu akan lebih murah daripada mereka diam di Tokyo selama seminggu, apalagi kalau sebulan dan lebih. Jadi cara mereka berhemat justru harus dengan berwisata atau liburan. Makin panjang, akan semakin hemat. Kalaupun mereka wisata ke Amerika atau ke Eropa, itu tidak dianggap mewah karena tingkat konsumsi di Amerika atau Eropa masih lebih kurang sama dibanding Tokyo. Karena perbedaan harga barang dan jasa di antara kedua negara tidak begitu jauh. Tapi tidak seperti orang Indonesia. Jika berwisata ke Amerika atau Eropa, pastilah orang yang sangat kaya. Saking wajarnya ongkos dan harga-harga serta jasa di Amerika bagi orang Jepang, seringkali anak-anak SMA pada saat weekend atau Jumat sore membolos sekolah. Sehingga banyak kita jumpai anak-anak SMA Tokyo dengan atribut masih lengkap dengan seragam SMA berjalan-jalan di mal-mal atau di spot-spot turis di Honolulu, Hawaii. Mereka langsung pergi dari sekolah ke Narita Airport dan terbang ke Honolulu atau kemanapun yang mereka mau, masih dengan membawa buku dan tas ransel sekolahnya. Dan mereka akan kembali pada hari Sabtu atau Minggu malam. Sama seperti kita lihat anak SMA Jakarta langsung ke mall dengan tas sekolahnya saat bolos atau weekend. Terhadap turis, orang Jepang sangat menghargai, bahkan sangat membantu orang asing yang dalam kesulitan. Walaupun sebenarnya sangat sulit berkomunikasi dengan bahasa mereka dan jarang ketemu orang Jepang yang bisa berbahasa Inggris. Banyak masyarakat Jepang asli yang belum bisa berbahasa Inggris saking bangganya dengan negara mereka. Mereka tidak paranoid dan tidak rasis pada turis, walau datang dari negara seperti Indonesia. Tidak seperti Singapura yang suka melecehkan Indonesia, padahal hidupnya dari uang koruptor Indonesia. Kalau di Jepang, orang Indonesia tidak dibuat minder. Fenomena rent a family atau menyewa keluarga untuk menghadiri acara keluarga atau bertindak sebagai teman juga semakin populer di kalangan pemuda Jepang. Pemuda Jepang sangat terobsesi dengan makanan dan minuman, dengan banyak diantaranya yang mengikuti tren makanan dan minuman sehat seperti vegetarian dan minuman boba. Orang Jepang pernah memiliki tradisi memakan yang aneh, yaitu sushi dan sashimi yang disajikan di atas tubuh manusia yang telanjang. Macet di Tokyo sangat berbeda dengan yang dirasakan saat macet di Jakarta atau di Indonesia pada umumnya. Jepang juga dikenal sebagai negara yang sangat rapi dan bersih.